Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa azalal gummah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Rawahu Muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Masjid Al-Badr yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin dan dengan nasrullah, pertolongan Allah, pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan pada bulan yang mulia ini kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Semoga hadirnya kita di majlis ilmu ini sebagai salah satu sebab Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit materi yang kita sampaikan pada hari ini yaitu al-maqasidus syariah, yaitu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam. Nah, kalau kita membuka lembaran khazanah ilmu Islam para jamaah, kita akan menemukan kaedah yang disebut dengan al-kulliyatu al-khamsu. Ada 5 prinsip di dalam Islam. Ada 5 tujuan Allah turunkan syariat Islam ini. Kita hadir di Masjid Al-Badr ini ada maksud dan tujuan kita. Tentunya tujuan kita adalah menghadiri solat zuhur berjamaah, lalu hadir di majlis ilmu ini. Demikian juga dengan Allah Azza wa Jalla, Allah menurunkan syariat Islam ini ada maksud dan tujuannya. Nah, disebutkan al-khamsu ada 5. Ada 5 para jamaah tujuan Allah turunkan syariat Islam ini. Apa yang pertama tujuan Allah menurunkan syariat Islam ini? Tujuan Allah yang pertama adalah hifzuddin, untuk menjaga agama. Tujuan Allah turunkan syariat Islam yang pertama agar terjaga agama ini. Apa maksudnya menjaga, memelihara agama para jamaah? Yaitu menjaga agama, maksudnya beragamalah dengan cara yang baik, beragamalah dengan cara yang benar. Itu menjaga agama namanya. Jangan permainkan agama Islam, itu menjaga agama namanya. Jadikan Al-Quranul Karim itu, muliakan dia sebagai kitab sucimu, itu menjaga agama namanya. Muliakan baginda Rasulullah sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi, maka itu juga bagian daripada menjaga agama. Nah, ini tujuan Allah menurunkan agama Islam, menurunkan syariat Islam supaya agama ini terjaga. Kita beragama dengan cara yang baik, bagus, menjaga agama para jamaah. Ya.
menerapkan ajaran-ajaran agama ini, maka itulah orang yang menjaga agama sebenarnya. Tidak dijadikan agama Islam ini sebagai permainan. Yang ini sering kita saksikan zaman sekarang para jamaah. Ada orang yang sebulan masuk Islam, keluar lagi, masuk keluar lagi, seakan agama ini dipermainkan. Jangan permainkan agama Islam. Jadikan kitab sucimu sebagai kitab yang mulia. Bahkan di dalam surah Muhammad para jamaah, surat yang ke-47 ayat 7, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang menjaga agama Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intang surullah, kalau kalian menolong agama Allah. Ya. Bagaimana kita menolong agama Allah? Dengan menjaga agama Allah, dengan beragama cara yang baik, mengamalkan agama ajaran Islam ini dengan baik. Maka siapa yang menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menurunkan pertolongannya baginya. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kedudukannya. Artinya apapun profesi kita, ya, ketika kita menekuni profesi tersebut, Allah akan kuatkan kedudukan kita di profesi tersebut jika profesi itu kita jadikan sebagai bagian untuk menjaga agama Allah, sebagai bagian untuk menjadi jembatan menjaga agama Allah. Wa yutsabbit aqdamakum. Nah ini yang pertama, tujuannya Allah turunkan syariat Islam agar terjaga agama Islam. Lalu yang kedua disebutkan di dalam al-maqasidus syariah, tujuan Allah menurunkan syariat Islam yang kedua adalah hifzun nafsi, untuk menjaga nyawa. Nah ini para jamaah, Islam itu hadir supaya nyawa kita terjaga, terlindungi, nyawa orang lain juga terlindungi. Makanya tidak boleh, ya, tidak boleh kita menghilangkan nyawa kita ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Misalnya ada orang yang begitu berat terasa bebannya para jamaah, seakan dia berkata saya enggak kuat dengan beban ini, lalu dia ambil tali, dia gantung dirinya, dia menghilangkan nyawa, enggak boleh. Ya. Kenapa kita enggak boleh menghilangkan nyawa orang lain para jamaah? Karena kita terikat oleh 3 ukhuwah, 3 persaudaraan. Ada 3, ya. Ada 3 persaudaraan kita. Pertama, kita ini ukhuwah Islamiyah, bersaudara karena sama Islam kita. Maka kita bersaudara ukhuwah Islamiyah namanya, bersaudara karena sesama Islam. Lalu yang kedua, kita terikat oleh ukhuwah al-wataniyah. Kita bersaudara karena terikat dengan persaudaraan sesama bangsa dan negara kita. Kita terikat oleh satu bingkai, yaitu bingkai NKRI. Ya, banyak saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, dia berbeda akidah kita, tapi bagaimanapun kita terikat dengan satu persatuan, yaitu sebagai anak bangsa Indonesia. Itu yang disebut ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sesama bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, ya para jamaah, kita temukan dalam Islam ada ukhuwah al-basyariyah, terikat persaudaraan karena sesama manusia. Ya. Jadi 3 alasan ini, ukhuwah persaudaraan inilah tidak boleh menghilangkan nyawa orang. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di masjid, tiba-tiba dalam kisah yang masyhur lewat seorang Yahudi yang sedang menggotong jenazah. Maka Rasulullah pun berdiri seakan memberikan sebuah penghormatan. Saat itu Rasulullah sesungguhnya mendapat suatu teguran dari sahabat, ya Rasulullah, itu adalah jenazah Yahudi. Rasulullah memberikan suatu jawaban, kita terikat oleh ukhuwah al-basyariyah, bersaudara karena sesama manusia. Betapa Islam ini mulianya para jamaah, tidak boleh menghilangkan nyawa sendiri, menghilangkan nyawa orang lain, karena tujuan syariat Islam hadir di dunia ini untuk menjaga nyawa. Terikat kita dengan 3 ukhuwah persaudaraan tadi. Kita mengambil dalil
Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 93. Di dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qutila mu'minan." Barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Siapa saja yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, ini dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat 98, ayat 93. Siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya masuk ke neraka jahannam. Khalidan fiha, Allah kekalkan dia di neraka jahannam. Wa ghadiba alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa addalahu adaban azima, Allah siapkan azab yang besar atau yang pedih. 5. Ancaman Allah bagi orang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Siapapun yang menghilangkan nyawa orang lain dengan unsur sengaja, maka nanti di hari kiamat Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Kekal dia di dalamnya. Allah marah, ya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan azab yang besar bagi mereka. Ini syariat Islam turun memuliakan nyawa. Dan saat ini para jamaah, sesungguhnya materi maqasidus syariah, ya, materi tujuan Allah turunkan syariat Islam ini perlu dipublikasikan saat ini. Kenapa di tahun kita sekarang ini 2024 para jamaah seakan begitu mudah dan murah yang namanya nyawa. Kita bisa melihat di layar kaca, anak membunuh orang tua, suami mudah sekali menghilangkan nyawa istri, istri juga begitu, ya. Nah, sehingga Islam hadir memuliakan, menghormati, nggak boleh, ya. Bahkan ancaman yang Allah sebutkan tadi, neraka jahanam mereka kekal, ya. Bahkan di dalam surah Al-Maidah, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 31 lebih lagi Allah menekankan, man qatala nafsan bighairi nafsin, ya, siapa yang membunuh satu jiwa saja, paka'anna sajami'a, paka'anna sajami'a, ya, seakan dia telah menghilangkan semua nyawa orang. Satu nyawa dihilangkan sama dengan menghilangkan semua nyawa orang. Betapa mulianya ajaran Islam ini, terpelihara nyawa kita, ya, terpelihara nyawa saudara kita. Nah, tujuannya Islam yang kedua hadir, hifzun nafsi, menjaganya nyawa. Lalu yang ketiga, apa tujuan daripada Islam, syariat Islam ini diturunkan oleh Allah? Hifzul akli, untuk menjaga akal. Alasan apapun akal ini nggak boleh dirusak. Dia anugerah Allah terbesar bagi kita. Dengan akal ini bisa kita menuju ke surganya Allah. Melalui akal ini kita menuju redonya Allah. Menuju, ya, dengan akal ini pun kita bisa beda-bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak, mana yang enggak layak, ya. Karena itu akalnya, kalau manusia itu, ya, kalau sudah hilang akalnya itu kan sesuatu itu enggak, apa namanya, dia enggak berpikir, apapun yang dia lakukan sudah halal baginya kalau akalnya hilang. Dalam satu hadis para jamaah disebutkan bahwasanya atani Jibril alaihissalam, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, la'anallahul khamra, ketahuilah wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat yang namanya khomer. Khomer itu sejenis hal yang memabukkan. Mereknya dalam Al-Quran, dalam hadis namanya khomer, ya. Bisa jadi kita mereknya, ya, minuman memabukkan itu bisa jadi mereknya bir misalnya. Nggak mungkin di dalam hadis Allah, ya, atau Rasulullah menyebutkan la'anallahul bir misalnya, disebut khomer, ya. Jadi yang merusak akal itu khomer,
Apapun bentuknya, misalnya kita namanya bir atau sejenis minuman misalnya, ya. Atau di kampung para jamaah, ya, air tape itu kan dibiarkan dia mengendap, ya, seminggu, 2 minggu. Nah, ketika dia sudah berubah sedikit diminum, itu memabukkan, itu juga khomer namanya sunah. Bahkan campuran-campuran kita bikin, air putih kita campur dengan Sprite, Coca-Cola, campur aduk dengan, sehingga membentuk akal kita ini rusak, khomer. Ya. Nah, sesungguhnya khomer itu, kata malaikat Jibril kepada Muhammad, Allah melaknat khomer. Allah juga melaknat orang yang membuatnya. Ini. Allah juga melaknat orang yang minta dibuatkan. Allah juga melaknat pembelinya. Allah juga melaknat penjualnya. Allah juga melaknat hasil dari penjualan itu. Allah juga melaknat orang yang membawanya. Begitu Islam menjaga yang namanya akal, ya. Sehingga khomer itu sejenis minuman yang bisa merusak yang namanya akal kita ini. Bahkan para jamaah bisa kita melihat di dalam Al-Quranul Karim tentang yang namanya khomer ini, bisa dilihat di dalam surat Al-Maidah ayat 90, dalil yang kita ambil. Kalau tadi hadis Rasulullah, Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang amanu, beriman, innamal khamr, sesungguhnya yang namanya khamr, ya, wal maisir, dan judi. Ya, baik istilah sekarang mau judinya online, offline, pokoknya judi udah. Ya, Allah sudah sebutkan. Kalau melihat ke belakang para jamaah, studi banding dengan sekarang, tahun 70-an, tahun 80-an misalnya, bandingkan dengan 2024 ini, kalau 80 70-an itu kalau orang mau berjudi, mau ngerjain dosa, dia harus keluar rumah dulu. Ya. Bahasanya kita yang nyamperin dosa itu. Kalau sekarang dosa yang masuk ke rumah. Ini sudah canggih zamannya sekarang, ya Allah, ya. Judi itu, ya, membuat orang harapan-harapan yang palsu itu. Enggak ada, ya. Makanya di sini Allah sebutkan khamar, judi, wal azlam, mengundi nasib. Rijsun, Allah yang bilang rijsun, kotor, najis kalau itu. Rijsun itu perbuatan kotor lah. Kalau Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, masa kalam-kalam semacam ini para jamaah, ya, alam Al-Maidah ini enggak masuk ke dalam qalbun. Jadi kita teringat bahwasanya orang itu kalau Al-Quran sudah enggak masuk di dalam qalbunnya, min alamati yamutul qalbu, kata Ibnu Qayyim Az-Zawji, bagian dari tanda hatinya mau mati. Ya. Jadi judi, ya, terus khomer itu rijsun, mengundi nasib rijsun. Ya. Ya Allah, dijauhkan dari hal semacam itu. Kalau kita mendengar berita betapa banyak, ya, saudara-saudara kita yang terlibat dalam yang namanya maisir judi ini para jamaah, ya. Semoga diberikan insaf oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Kan rusak dirinya, keluarganya, sahabat, temannya, itulah judi. Ya. Sesungguhnya khomer, judi, mengundi nasib itu rijsun min amali syaiton. Bukan hanya perbuatan rijsun, kotor, min amali syaiton, itu juga pekerjaannya setan. Coba, Allah sudah menyebutnya kotor, itu amalan atau perbuatan aktivitas setan. Yang mau melakukan itu kan orang yang sudah tidak memiliki akal sehat, begitu. Ya. Selama akal sehatnya masih ada, dia akan memandang, ya, mentadaburkan ayat ini. Allah menyebutkan rijsun, kotor, min amali syaiton, itu aktivitas syaitan. Karena itu langsung Allah menyebutkan pajtanibu, jauhi. Orang kalau mengkaji usul fiqh para jamaah, al aslu fil amri al ujub, pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Allah menggunakan fi'il amr di sini. Pajtanibu, jauhi. Seolah begitu. Ya. Allah saking marahnya begitu. Pajtanibu, kalau bahasa jauhi sana.
Kalau kamu mau benar-benar menjauhinya, la'allakum tuflihun. Insyaallah kamu menjadi hambaku yang beruntung, kata Allah. Nah ini tujuannya syariat Islam ini turun yang ketiga, supaya akal ini enggak rusak dengan judi. Akal ini tidak kita rusak dengan minuman-minuman keras. Terjaga akal kita, ya. Muliakan, karena Islam memuliakan yang namanya akal ini. Ya. Nah inilah para jamaah, singkat yang ketiga tujuan daripada Allah menurunkan syariat Islam untuk menjaga yang namanya akal. Lalu yang keempat, tujuan Islam ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla apa? Hibzun nasli, untuk menjaga keturunan, zurriyah, supaya keturunan kita terjaga. Makanya dibuka pintu menjaga keturunan an-nikah dengan nikah. Betapa melaknat ya orang yang melakukan namanya az-zina, perbuatan zina itu. Dan ini merajalela. Perlu maqasidus syariah ini dimunculkan kembali dalam satu materi. Kenapa? Merajalelanya. Ya. Orang seakan dia melakukan hal berzina itu dianggap suatu biasa. Makanya Islam hadir untuk menjaga keturunan. Bagaimana caranya menjaga keturunan? Adalah di dalam Islam disebut tarbiyah qoblal wiladah. Didik anak sebelum lahir. Didik anak setelah lahir. Nah ini bagaimana caranya menjaga keturunan? Berikan pendidikan sebelum lahir. Bagaimana pendidikan sebelum lahir? Sesungguhnya dalam pandangan Islam, ikhwan dan akhwat, pendidikan itu dimulai saat kita sudah mencari pasangan. Kalau kita laki mencari wanita soleha, berarti kita menginginkan pendidikan di rumah baik. Wanita mencari laki yang soleh, berarti dia menginginkan pendidikan yang baik. Itu pendidikan dimulai sebelum lahir. Lalu setelah itu, setelah mencari pasangan apa? Nabi menyebutkan, ya, apabila seorang istri mendatangi suaminya, seorang suami mendatangi istrinya, lalu dia membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan, dan selanjutnya terus hubungan suami istri ini mendapatkan, ya, membuahkan hasil menjadi anak, anaknya itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah karena sebelum berhubungan dia membaca doa. Tapi kalau enggak membaca doa, nah ini kalau kita ngelihat sekarang, boleh kita jujur para jam, kenapa banyak orang yang anak-anak siswa atau siswa-siswi suka tawuran misalnya. Enggak salah mereka 100%. Mungkin juga salah kita waktu bikin enggak baca doa gitu kan. Ya karena memang itu Nabi nyuruh kita. Ya. Bahkan para ulama salafus sholihin itu dia mengambil air wudu, dia sholat, ya. Supaya karena dia kalau bahasa dipinjam itu, kalau kita mau bangun rumah enggak suka kita bisa kita robah. Ya. Nah terjadinya hubungan dengan doa itu pendidikan sebelum lahir. Lalu ketika dia sudah berbentuk janin, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, ya, memberikan istri makanan minuman yang halal. Itu bentuk pendidikan sebelum lahir. Islam tampil seperti itu. Lalu setelah lahir, ya, maka Islam mengajarkan suara kalimat yang paling ditakuti oleh setan. Dia lari dengan mendengar suara azan. Di mana suara azan itu setan lari seakan dia nggak tahu arah mau kemana. Nah kita kalau di rumah azan di rumah supaya setan itu hilang. Setan itu takut dengan suara azan. Sambut kelahiran dengan azan. Pendidikan setelah lahir. Terus berikan nama yang baik. Jangan memberikan nama dengan nama yang enggak bagus. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan sesungguhnya nanti di yaumul qiyamah kita ini dipanggil bi asmaikum, dengan nama kita, bi wa asmai abaikum, dan nama bapak kita. Di hari kiamat kita dipanggil misalnya Latif bin Bulan. Dipanggil kita dengan nama kita dan nama bapak kita. Lalu Islam pun tampil al-ismu nisfud doa, nama separuh bagian daripada doa. Berikan nama-nama yang indah. Abdus Sabur misalnya, supaya jadi hamba yang sabar. Abdus Syakur, ya. Semoga dengan nama itu menjadi doa bagi dia. Itu Islam memandang nama itu sebuah doa. Nah, lalu mengakikahkan, dan selanjutnya itu pendidikan setelah lahir. Lalu apalagi pendidikan setelah lahir, wajib menghadirkan anak cucu di dalam setiap tarikan napas doa kita. Nah itu bentuk pendidikan setelah lahir. Makanya
Islam hadir yang keempat tujuannya adalah untuk menjaga keturunan. Bagaimana menjaga keturunan? Berikan pendidikan sebelum dan setelah lahir, lalu hadirkan selalu mereka dalam doa-doa kita. Nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang terakhir, yang kelima, tujuan daripada Allah menurunkan syariat Islam ini adalah hifzul mal, untuk menjaga harta. Enggak boleh kita membazirkan atau bersikap boros kepada harta kita sendiri. Dan enggak boleh mengambil harta orang. Islam hadir supaya harta ini terjaga. Ya, supaya harta kita yang terpelihara. Bahkan disebutkan di dalam hadis ya, ketika Imam Nawawi membahas tentang babul jihad di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika Imam Nawawi membahas tentang babul jihad, dia menyetir hadis Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man qutila duna mali fahuwa syahid." Siapa yang mati karena hartanya, maka dia mati syahid surga. Ya, matinya mati syahid surga. Misalnya, ya, jangan sampai terjadi di jalan si fulan itu tiba-tiba dibegal di jalan ya si fulan ini. Lalu dia melawan perampok itu, si fulan ini meninggal, maka dia mati syahid masuk surga. Lalu kisah yang kedua, hadisnya juga ya riwayat Imam Muslim, disebutkan pernah ditanya, ya Rasulullah, jika ada seorang di tengah jalan atau ada orang yang mau mengambil harta kami ya Rasulullah, lalu pencuri itu kami lawan ya Rasulullah, dan pencuri itu meninggal ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Huwa pinnar, kata Rasulullah, pencuri itu masuk neraka, kamu mendapatkan satu kebaikan, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, cara kita menjaga harta kita para jamaah dengan alasan darurat. Alasan darurat itu kalau ada yang mengambil harta kita, pertimbangan darurat, di belakang kita ada istri kita, ada anak saya masih kecil-kecil, kalau saya lawan itu pencuri, saya akan mati. Siapa yang menjaga merawat anak saya? Hanya kita serahkan aja motor kita misalnya. Kita serahkan harta kita. Pertimbangan darurat ini pun boleh. Karena darurat. Sebab kalau kita ngelawan misalnya, kita mati, harta kita diambil, yang menjadi terbengkalai nanti putra putri kita yang masih kecil. Maka alasan yang ketiga bijak ini. Tapi Anda enggak mendapatkan syahidnya. Tapi dengan pertimbangan. Jadi kalau harta hilang, pertama caranya Nabi menyebutkan, lawan, kalau kamu mati, mati syahid, surga. Ya. Lalu yang kedua, ada yang mau mencuri harta kita, kita ngelawan, kita menang, pencuri itu yang mati misalnya, kita mendapatkan kebaikan, pencuri itu huwa pinnar, masuk neraka. Lalu yang ketiga, mengikhlaskannya karena pertimbangan darurat tadi. Nah, Islam hadir maka untuk menjaga harta kita. Maka kita ambil satu dalil tentang harta ini para jamaah di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Al-Baqarah 188. Janganlah kalian suka memakan atau mengambil harta teman, sahabat, saudara kalian bil batil, dengan cara batil, dengan cara yang enggak benar. Ya. Atau disebutkan ya, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Atau kamu bawa harta itu ke pengadilan. Misalnya dia punya saudara keluarga 4 ya. Demi kakaknya ini supaya mendapat bagian lebih dari adik-adiknya, dibawa ke pengadilan. Kakaknya mengeluarkan uang banyak di pengadilan sehingga dia mendapat jatah warisan banyak, adiknya dikit. Jangan. Itu tetap disebut batil, hukam di situ. Jangan bawa ke pengadilan. Kalau sudah diberikan oleh ibumu, bapakmu sekian, adikmu, kakakmu, siapa yang ikhlas redho dengan pembagian dari orang tuanya, dia mendapatkan suatu kebarokahan. Barokah dia. Ya. Sedikit mungkin dia mendapatkan lebih banyak dari kakaknya misalnya. Tapi dia redho dengan yang diberikan oleh ibunya. Subhanallah, itu dia mendapatkan suatu kebarokahan. Nah, inilah para jamaah tujuan Allah turunkan syariat Islam ini. Betapa mulianya kalau kita ngelihat satu persatu. Bahkan kalau dengan panjang lebar kita bicarakan para jamaah, kita syarahkan ya,
kita jelaskan setiap poin yang pertama, kedua dan selanjutnya akan kita menemukan bahwasanya Islam benar-benar agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kepada kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Nah, berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkan ajaran Islam ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam Islam kita. Selalu lafaz yang kita ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ucapan-ucapan semacam ini, zikir kalimat semacam ini mudah-mudahan selalu ya bersemayam di kolbun kita hingga akhirnya kita menghadap Allah Azza wa Jalla, sehingga kita dalam keadaan semua husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.